Tabe untuk seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas soal pembangunan kesehatan menurut negara bijaksana. Pembangunan kesehatan memperhatikan masalah kesehatan fisik. Kesehatan fisik ini diukur dari umur harapan hidup, jarang sakit, ada standar misalnya kalau bayi hanya boleh sakit 6 bulan 2 kali, itu menurut standar WHO. Lalu sakit apa saja yang diperbolehkan, pada umumnya standar kesehatan tidak membolehkan yang akan membahayakan fisik. Kalau bayi selalu diperbolehkan sakit seperti batuk pilek, diare. Lainnya tidak diharapkan. Maka pembangunan kesehatan diarahkan ke sana. Umur harapan hidup harus semakin tinggi, jarang sakit, dan sakit-sakit yang berbahaya tidak terjadi. Yang kita lihat adalah satu, membangun rumah sakit dan fasilitasnya. Kedua, penyediaan tenaga-tenaga medis, perawat, bidan, dokter, termasuk sampai dengan dokter-dokter spesialis, dan dunia farmasi atau obat-obatan. Lalu apa hasilnya? Ternyata indeks pembangunan manusia kita, termasuk indeks pembangunan kesehatan kita, tetap rendah. Kondisi kesehatan kita tetap rendah. Jumlah orang sakit makin banyak, jumlah orang pendek banyak, umur harapan hidup kita tidak terlalu bagus dan tidak terlalu terjadi lonjakan yang bagus. Sakit-sakit yang berbahaya, yang membahayakan fisik, cacat, membuat orang susah bergerak, sulit bergerak bebas, cukup lumrah terjadi di masyarakat kita. Itu artinya pembangunan kesehatan yang kita galakan selama ini tidak terlalu signifikan untuk membangun kesehatan. Pertanyaannya, di manakah letak masalahnya kita? Kalau kita lihat di paradigma kesehatan, kesehatan terjadi apabila gizi yang baik, olahraga yang baik, istirahat yang cukup, dan pikiran yang sehat atau pikiran yang positif, gembira misalnya. Jika kita intervensi dengan aksi-aksi yang dilakukan negara, maka kelihatan sekali ada bagian-bagian yang lowong, yang tidak teratasi oleh negara. Kalau pemerintah menggalakkan rumah sakit, tenaga medis, dan obat-obatan, maka justru dia tidak berada pada faktor penting di dalam menjamin kesehatan. Tidak ada. Nah, di mana posisi rumah sakit, posisi tenaga medis, dan posisi obat? Dia adalah kuratif. Jika orang sudah sakit, baru dia tangani. Berarti dia bukan menyehatkan, tapi dia menyembuhkan. Lawang dari sakit adalah sembuh, bukan sehat. Jadi sehat berbeda dengan sembuh. Nah, di bagian yang untuk menjamin kesehatan ini secara antisipatif, itu adalah lini yang kosong dari perhatian negara. Selain masalah beberapa hal tadi, kita lihat mengapa kita gagal. Yaitu jawabannya karena penanganan kita tidak komprehensif. Tidak di semua sektor. Bagaimana kalau kita gagal menangani secara komprehensif, maka kita hanya menangani kuratif, yaitu dokter, tenaga medis, rumah sakit, dan obat. Itu ibaratnya seperti kita ingin sebuah rumah yang sehat, yang bagus adalah tidak terkena bocoran air, tidak tergenang air hujan misalnya. Yang kita siapkan adalah bukan bagaimana genteng atau seng tidak bocor atau atap tidak bocor, tapi bagaimana kalau sudah terjadi bocor kita mengeringkan lantainya. Jadi berarti kita mencari tukang lap atau tenaga, kain lap, ember untuk peras airnya. Nah, pertanyaannya, setelah ember dan tenaga untuk lap lantai tadi sudah tersedia semua, maka apakah atap tidak bocor lagi, air tidak masuk lagi? Tidak, dia tetap masuk. Nah,
Karena kita menangani kuratifnya, mengeringkan air yang bocor. Padahal yang harus kita tangani adalah atapnya yang harus amankan dari kebocoran, amankan dari hujan. Di dalam penanganan atap ini, yang paling penting adalah pengadaan tenaga yang menangani atap. Kita mengadakan bahan atap, seng, atau bahan-bahan lain yang berhubungan dengan atap. Bukan yang paling utama kita mencari tenaga lap. Kita memperbanyak kain lap, kita memperbanyak ember untuk perasnya. Bukan di situ letaknya. Apabila atapnya kita sudah bereskan, maka sebenarnya tenaga untuk lap lantai, kain lap, dan ember sudah tidak butuh sebenarnya. Kembali lagi kepada membangun masalah kesehatan kita, maka yang harus dilakukan utama adalah satu, memperbanyak tenaga sarjana kesehatan masyarakat. Bukan sarjana medis, bukan sarjana farmasi, tapi sarjana kesehatan masyarakat. Sarjana kesehatan masyarakat terdiri dari sarjana gizi, sarjana teknik kesehatan lingkungan, yang akan berbicara tentang sanitasi, tentang sirkulasi udara, pengadaan air bersih, dan lain-lain. Kita juga butuh yaitu sarjana psikologi yang menangani kesehatan pikiran masyarakat. Itu harus ditempatkan di barisan-barisan depan mereka ini. Di puskesmas harus punya sarjana-sarjana psikologi, harus punya sarjana-sarjana ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, dan macam-macam. Jadi bukan memperbesar tenaga medis, perawat, bidan, dan dokter, bukan di situ letaknya. Kepala rumah sakit, kepala puskesmas harus dari sarjana kesehatan masyarakat, bukan dokter, bukan tenaga medis. Kita harus membangun kerjasama antara lini kuratif dengan lini antisipatif. Misalnya begini, masyarakat yang sakit tidak secara otomatis mendapat fasilitas asuransi kesehatan atau biaya gratis dari pemerintah, tetapi syaratnya hanya dikenakan kepada mereka yang punya gaya-gaya hidup sehat sehari-hari. Mereka yang gaya hidup tidak sehat, jangan dikasih biaya oleh negara, jangan dikasih biaya gratis. Kalau seperti itu caranya, maka apabila gaya hidup tidak sehat terus berjalan dan pembiayaan dari pemerintah terus berjalan juga, itu sama dengan membangkrutkan negara, membangkrutkan keuangan negara. Ingat, mereka-mereka yang janji pilkada atau pemilu, itu janji terhadap kesehatan gratis, memperbanyak tenaga medis, memperbanyak rumah sakit. Itu sebuah janji yang keliru, janji yang tidak solutif, hanya untuk menyenangkan masyarakat. Sesungguhnya setelah itu semua terbangun, akhirnya juga derajat kesehatan masyarakat juga tidak begitu bagus juga. Di mana ada rumah sakit yang terbangun, perawat dan dokter yang begitu banyak, lalu apakah di situ akan tempat menjadi orang makin sehat? Tidak juga. Jumlah orang sakit tetap banyak. Bahkan bisa makin banyak, karena obat sendiri juga berakibat buruk lagi bagi kesehatan seseorang. Itu riset-riset medis sudah lama menemukan itu, bahwa semakin banyak orang mengkonsumsi obat-obatan, semakin buruk masa depan kesehatan orang itu. Jadi mari kita kembali, negara harus bijaksana, yaitu membangun kesehatan. Yang paling utama adalah antisipatif. Jumlah sarjana psikologi harus diperbanyak di dinas kesehatan. Jumlah sarjana kesehatan masyarakat harus diperbanyak dan terdepan di dinas kesehatan. Jika semua ini sudah teratasi, maka rumah sakit, tenaga medis kita bisa diperkecil. Produksi obat-obatan kita bisa diperkecil. Terima kasih, sampai jumpa di edisi mendatang.